Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boran Ali dengan NIM 2108119. Di sini saya akan melanjutkan materi psikologi olahraga, yaitu tentang bab 10 tentang teknik mental imagery dan aktivitas olahraga. Mental imagery merupakan salah satu teknik psikologis yang paling sering digunakan para atlet untuk meningkatkan performa mereka. Mental imagery atau visualisasi mental memungkinkan seorang atlet untuk melihat dan merasakan keberhasilan dalam pikirannya sebelum mencapai keberhasilan tersebut di dunia nyata. Yang pertama ada pengertian dan urgensi mental imagery. Mental imagery adalah proses menciptakan gambaran mental dalam pikiran untuk mereplikasi pengalaman nyata baik secara visual, sensorik, maupun emosional. Nah, teknik ini melibatkan visualisasi situasi, tindakan, atau hasil yang diinginkan untuk membantu meningkatkan performa dalam aktivitas olahraga. Urgensi mental imagery dalam olahraga. Nah, teknik ini membantu atlet untuk yang pertama untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi saat menghadapi pertandingan. Yang kedua ada mengolah tekanan dan stres. Nah, terutama ketika menghadapi momen-momen yang krusial. Terus, yang ketiga ada memperkuat kepercayaan diri dengan membayangkan keberhasilannya. Yang keempat, mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk menghadapi tantangan yang nyata selain simulasi mental. Nah, contoh sederhananya, seorang pelari dari nomor jarak jauh dapat menggunakan mental imagery untuk membayangkan dirinya melewati garis finish dengan sukses, sehingga membangun motivasi dan keyakinan untuk mencapai tujuan tersebut. Materi selanjutnya, program intervensi mental imagery. Untuk menerapkan mental imagery secara efektif diperlukan program intervensi yang terstruktur. Langkah-langkah dalam program tersebut, yang pertama ada penentuan tujuan. Tentukan apa yang ingin dicapai melalui mental imagery. Misalnya, meningkatkan teknik tertentu, mengurangi stres, atau mempersiapkan strategi pertandingan. Yang kedua, latihan dengan rutin. Mental imagery harus dilakukan secara konsisten. Latihan visualisasi setiap hari, terutama sebelum latihan atau setelah pertandingan. Nah, penggunaan indera yang beragam. Jangan hanya membayangkan secara visual. Tambahkan seperti suara, sensasi fisik, atau emosi yang terkait dalam situasi tersebut. Nah, contohnya, seseorang pemain bola basket, kita bisa membayangkan suara sorakan penonton dan perasaan bola saat menyentuh tangan, atau saat melakukan tembakan bebas. Nah, lanjut ke konteks yang realistis. Pastikan gambaran mental yang diciptakan relevan dengan situasi yang akan kita hadapi. Semakin realistis, semakin besar pula dampak pada performa nyatanya. Oke, materi selanjutnya tentang dinamika psikologis dalam mental imagery. Mental imagery bekerja karena melibatkan berbagai proses psikologis yang mendalam. Nah, proses ini mencakup yang pertama yaitu aktivitas dan aktivasi saraf. Ketika kita membayangkan melakukan suatu tindakan, otak mengaktifkan jaringan saraf yang sama dengan yang digunakan saat melakukan tindakan secara nyata. Ini membantu mempersiapkan tubuh untuk bergerak dengan cara yang lebih efisien. Yang kedua ada regulasi emosi. Visualisasi dapat membantu atlet mengelola emosi mereka. Misalnya, membayangkan keberhasilan dapat mengurangi rasa takut dan gagal. Terus, yang ketiga ada penguatan fokus. Dengan membayangkan situasi tertentu, atlet dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk fokus pada tugas utama dan mengabaikan distraksi. Dinamika ini menunjukkan bahwa mental imagery bukan hanya teknik sederhana, tetapi juga yang sangat kuat untuk mempengaruhi pikiran dan tubuh secara bersamaan. Yang terakhir ada implikasi dalam pelatihan olahraga. Nah, teknik mental imagery ini memiliki berbagai implikasi yang sangat penting dalam pelatihan olahraga. Di antaranya sebagai berikut, yaitu tentang persiapan mental. Atlet dapat menggunakan mental imagery untuk mempersiapkan diri sebelum latihan atau pertandingan. Ini membantu mengurangi rasa gugup dan meningkatkan kesiapan mental. Dan yang kedua,
pemulihan cedera. Mental imagery juga digunakan selama pemulihan cedera. Atlet yang tidak dapat berlatih secara fisik dapat tetap berlatih secara mental, sehingga mengurangi kehilangan keterampilan selama masa istirahatnya. Yang terakhir ada peningkatan keterampilan. Mental imagery bisa kita bangun dengan membayangkan gerakan yang sempurna. Atlet dapat meningkatkan kualitas keterampilan mereka tanpa harus menghabiskan waktu terlalu lama dalam latihan fisik. Dan ada pula namanya evaluasi diri. Mental imagery juga membantu atlet mengevaluasi performa mereka, baik dalam latihan maupun pertandingan, dan memungkinkan area yang perlu diperbaiki. Begitu juga dengan mental imagery itu. Jadi, kesimpulannya, teknik mental imagery adalah atlet yang sangat efektif dalam dunia olahraga dengan melatih diri untuk menggunakan visualisasi mental secara teratur. Atlet dapat meningkatkan fokus, mengelolakan emosi, dan mempersiapkan diri secara optimal untuk mencapai performa yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.